sudah disampaikan dengan bagus oleh kelompok tentang 3 hal tadi itu, toharah ya, lalu role model, keteladanan, uswatun hasanah ya, itu juga termasuk akhlak mulia. Sebentar, Mi. Ya, itu menjadi lebih berkembang dalam diskus ketika coba di refleksikan, dipadukan dengan keseharian, gitu ya. Di dalam konteks juga kita beragama, di dalam konteks kita berinteraksi di lembaga pendidikan, termasuk di sekolah dan atau sekarang di kampus mestinya dalam kondisi kita sedang online yang mudah-mudahan nanti memang konteks uswah itu lebih bisa ditiru di dalam konteks keseharian. Bagaimana kemudian kita bisa belajar dari perilaku Mbak Zahra Sheila ya, lalu Mbak Tarisa Prabawaji itu ketika melihat satu ungkapan, melihat tutur bahasa, ekspresi langsung, termasuk gaya berjalan, gaya merespons ya dari perilaku-perilaku yang ada. Gitu. Ya. Ada tamu sebentar, sudah. Jadi bagaimana kemudian melihat uswah, melihat role model, melihat imitative expressions atau bahkan gestur ya, lalu kedalaman satu bentuk niatan seseorang, ketulusan, bentuk penerimaan di dalam dirinya terhadap nasi, terhadap kondisi orang tua dan seterusnya, termasuk kepada teman-temannya, itu semua bisa dilihat, disaksikan ketika berinteraksi langsung di saat kemudian apa bahasanya COD ya, tatap muka, PTM gitu, perkuliahan tatap muka dan lalu di dalam ruang-ruang sosial. Nah, itu semua di dalam konteks Universitas Islam itu bisa kita saksikan bagaimana dari yayasan, bagaimana dosen, bagaimana para kiai, para juga staf dan lain sebagainya berinteraksi, baik mereka kemudian tadi kaitannya dengan toharah. Ya, teman-teman nanti kalau semester depan insya Allah sudah masuk, bahkan ini UTS sebenarnya sudah mau di pasca UTS ya, sudah mau coba di iniin, tapi nampaknya masih belum cukup siap. Itu kita bisa menyaksikan betapa toharah, kesucian itu dijaga. Setiap beduk zuhur, setiap orang lalu yang sholat ya, mengambil wudhu, mereka menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing gitu. Ya, dan itu disarankan, dianjurkan, bahkan menjadi perilaku keseharian. Ya, misalnya Mbak Zahra gitu. Kan di bahasan yang lain ada busana juga. Busana yang suci yang kemarin kita bahas juga bukan serta-merta menjadi suci dengan otomatis gitu. Jadi misalnya ya contoh kecil lah toharah gitu. Saya nanya, boleh ya nanya-nanya dikit ya. Ini kita sharing aja gitu ya. Yang nampak di monitor hanya Mbak Zahra ini, yang lainnya lagi sarapan ya. Mumpung masih belum Ramadan besok ya, Mbak Wiwi Ramadannya kapan? Sabtu apa Ahad tuh? Mbak Deviana udah nyicil di Jepang nih ya. Ya, udah di negeri Sakura. Kalau saya di negeri Sakuri nih. Hijau-hijau masih ya, Sakuri saja, di sana Sakura. Ini kalau Mbak Wiwi ini di restoran selalu ini. Klien ya. Jadi contoh ya, boleh tahu misalnya biasanya gimana teman-teman mencuci baju bagaimana? Tohara yang agak sederhana ya. Mencuci baju misalnya.
Mbak Wanda ini adiknya atau anaknya tetangga? Saya Pak pengen pengen ikutan Pak. Maaf. Oh iya, enggak apa-apa, boleh. Satu kampung juga boleh buat layar. Ya, misalnya Mbak Deviana, kayak gimana tuh? Boleh nggak kasih tahu kita kebiasaan, bukan pakai mesin cuci ya? Kalau nyuci baju gimana? Kalau saya pakai mesin cuci Pak. Kalau misalnya baru mau mulai itu biasanya dimasukkan ke tabung penggilingnya, terus Hmm, dikasih air, terus habis hmm, itu dikeringkan, baru hmm. dimasukkan lagi ke tabung penggilingnya itu, kasih air, baru dikasih sabun, baru nanti dikeringkan, terus dibilas lagi di bawah Pak. Pakai manual gitu. Oh, berapa pintu toh? Berapa tabung? Dua tabung aja Pak, Oh, penggiling yang pakai air itu sama pengeringnya. oh gitu ya. Iya ya. Kalau mau kaya pakai banyak tabung lagi. Nah banyak tabungan ya. Iya, kayaknya ya oke. Yang manual lah. Coba bayangkan yang manual kayak apa? Ada yang manual? Itu ya siapa? Mbak Wiwi, Mbak Wiwi, manual masih cuci. Wah, saya lebih otomatis lagi, Pak. Laundry. Itu Pak, mesin Nah, cuci. nah, mesin cuci ya. Ada yang manual, manual. Mana biasanya Demak dan sekitar manual nih. Kalau di kos baru manual Pak. Iya. Gimana? Ada yang manual? Mbak Sania? Biasanya tuh dibilas dulu Pak. Oke. Terus? Terus habis dibilas kan embernya kayak dikasih air terus dikasih apa sabun buat cuci itu terus Ah, dicuci gitu Pak. oke. Ya. Sampai airnya ya kalau membilas itu mengalir dan tumpah. Ya. Ya, kuncinya kira-kira di sana. Sehingga kalau memungkinkan misalnya tadi ya Mbak Wanda itu ada adiknya yang masih kecil lagi, itu kan najis tuh. Nah, najis itu tidak hanya bisa serta-merta dicampur dengan baju yang lain, ya, sehingga tadi justru bercampur najisnya dengan barang yang lain. Sehingga kalau kemudian sedang mencuci, ya, itu ini antara baju yang najis tadi betul dibilas ya, terus dicampurkan dengan yang pakaian-pakaian yang suci lainnya. Nanti terakhir ketika membilas itu harus ada ya nulma, ada air yang mengalir di sana. Ya, misalnya di ember tadi betul dikasih keran, nah, air yang kemudian airnya itu bisa sampai agak tumpah sehingga itu menjadi penanda ketika air itu sudah mengalir. Dan kebanyakan salah kaprah di dalam toharo juga begitu. Misalnya ya tadi Mbak Violeta atau Wahyu Hana Astika Sari ya, itu misalnya ada kotoran tuh ayam itu di lantai. Lalu di pel langsung, enggak, mestinya diambil dulu kotorannya itu sebesar ini ya, diambil pakai koran lah atau kain dibuang. Baru kemudian agak bersih, dikucurin air walaupun dikit. Nah, seringnya enggak dikucurin air dikit, baru kemudian apa namanya di pel. Kalau itu tak terjadi maka apa namanya kurang suci. Ya, silakan Mbak Sania ya yang moderatorin. Pertanyaan dari teman-teman boleh di chat, boleh langsung. Ya kan apakah benar-benar ditanyakan?
Bapak izin meminta waktunya untuk mendiskusikan dari pertanyaan teman-teman ya, Pak. Silakan. Oke. Baik, untuk sesi pertanyaan sudah ditutup karena pertanyaan sudah maksimal banyak yang bertanya. Terima kasih untuk partisipasinya. Berikan kelompok 3 untuk berdiskusi ya teman-teman. Terima kasih. Mungkin satu dulu dijawab juga boleh, nanti yang lain sambil nyusul boleh juga. Banyak ya pertanyaannya ya. Ya, saya sambil nunggu kelompok berdiskusi ya. Saya menambahkan beberapa sesuai dengan busana tadi ya, dan juga akhlak dan apa namanya, satu keteladanan ya. Jadi ketika kemudian kita membahas ya pada sisi akhlak, memang terutama teman-teman yang ada di ruang psikologi itu memiliki kesempatan yang lebih besar karena peluang bagaimana melihat kepribadian seseorang lalu menampakkan seoptimal mungkin apa yang kemudian dari kedalaman psikis seseorang di dalam tampilan-tampilan zahiriah, lahiriah, keseharian itu memang tidak mudah. Orang senyum dengan tulus itu sangat berbeda dengan senyum yang agak direkayasa, walaupun sesungguhnya setiap orang yang senyum itu sebuah kebaikan. Pandangan mata itu kadang juga bisa membantu memanipulasi, walaupun juga pandangan mata bisa menjadi satu celah yang sangat orisinil di dalam mendeteksi kejujuran seseorang ya. Maka disinilah antara apa yang kemudian nampak dengan apa yang kemudian diniatkan itu kalau bisa menjadi sebuah ruang yang selaras. Artinya apa? Bahwa ketika seorang itu berbusana muslimah ya, lalu dikatakan, oh kamu munafik sih, loh kok munafik sih? Ya kamu di kampus pakai busana, begitu kamu di luar kamu seenaknya dan sebagainya gitu. Ada ruang-ruang orang tertentu yang itu menghargai, tapi ada ruang-ruang yang memang orang sudah masuk naik level pada konsistensi gitu. Jadi pada dialektika, dialog perilaku itu
menjadi kesalehan yang patut diselaraskan sehingga menjadi output bijak mensikapi segala sesuatu yang terjadi di ruang publik itu. Sehingga kita tidak tergesa-gesa menjustifikasi seorang dari busana semata, tapi juga jangan sampai kemudian kita memandang rendah, memicingkan ketika seseorang itu masih mau menghargai pada sisi busana. Jadi kalau ada orang berbusana baik, ya itu dihargai. Tapi juga jangan sampai terlarut bahwa ketika busananya dia seperti itu menjadi penilaian yang otomatis 100% menjadi satu sudut pandang perspektif kita. Itu tidak. Nah, disinilah ruang kebijaksanaan tadi itu yang saya maksudkan. Nah, jadi kalau Mbak Sania ya memang baru mampu di kampus ya memakai kerudung yang optimal begitu. Kalau kemudian di keluarga dan lain sebagainya masih kadang kurang konsisten, ya enggak apa-apa, berproses itu. Atau kemudian pada sosok tertentu Mbak Syafa misalnya ya melihat Mbak Widya, busananya bagus-bagus. Jangan terjebak dengan busana ketika lalu mengabaikan pada sisi yang lain gitu. Oh dia pasti orang kaya, belum tentu juga. Oh dia pasti miskin, oh belum tentu juga. Ya di dunia medsos ini kan banyak kan prank-prank gitu ya, orang-orang miliarder yang berpenampilan biasa ternyata dia memiliki miliaran harta gitu ya. Atau sebaliknya ada orang-orang yang kemudian sesungguhnya maaf ya tidak punya pekerjaan yang jelas, lalu kemudian dia penampilannya ya juga sangat mentereng, tapi ternyata dia bukan orang yang memiliki kecukupan materi, sehingga orang terjebak, perempuan yang merasa tertipu dan sebagainya, dikirain calon suaminya keren dan sebagainya. Itu kebijaksanaan dan kebeningan kolbu dari teman-teman di basic psikologi dengan paduan tadi di dalam kedalaman spiritualitas itu akan cukup menghantarkan ya kepada tadi kepekaan, kebijaksanaan di dalam ruang-ruang kita berinteraksi dengan yang lain. Baik, cukup kelompok 3 untuk merespon, memberikan jawaban ya dari teman-teman sekalian. Silakan. Gitu Bapak, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab pertanyaan dari kan tadi udah disinggung Bapak, menurut kelompok 3 apakah mahasiswa di Unisula telah menerapkan cara berpakaian yang sesuai dengan budaya, mau itu dalam lingkungan kampus ataupun saat di luar kampus. Sebagai motivator budaya, kebetulan niki saya salah satu motivator di budaya nggih Pak. Jadi kalau di luar kampus niku tidak begitu ini Bapak, belum begitu diterapkan karena di luar kampus masih banyak yang memakai celana jeans, masih ada yang belum memakai kerudung dengan istiqomah begitu. Jadi tapi insya Allah alhamdulillah kalau yang di dalam kampus insya Allah sesuai dengan budaya Bapak. Tidak memakai pakaian yang terlalu ketat atau menonjol dan memakai sesuai syariat Islam, menutup semuanya. Begitu Bapak. Ya, merokok juga kayaknya ya, bagi laki-laki ya. Alhamdulillah, insya Allah merokok. karena saat ini sedang online Bapak, mungkin tidak begitu kelihatan nonton gitu. Yang merokok, yang tidak. Sholat jamaah apalagi ya. Alhamdulillah. Gitu. Itu saja Pak jawaban dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Ada tadi itu yang akhlak adat ya. Halo. Ini mau dijawab sebagian dari silakan kelompok kami Pak. Terima kasih. Monggo Mbak Widi. Ya baik, selanjutnya mau izin menjawab pertanyaan dari Mbak Herdiana, yaitu izin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana cara menerapkan akhlak yang baik terutama pada masa saat ini. Terima kasih. Izin menjawab, cara menerapkan akhlak yang baik itu pertama diawali dengan diri kita sendiri. Kita berniat menjadi
seseorang yang baik. Nah, gimana caranya itu seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, yang dipaparkan oleh Vela, yaitu melalui salah satunya keteladanan atau yaitu mencontoh, baik terlepas dari yang baik atau yang buruk. Tapi alangkah baiknya jika kita mencontoh hal-hal dari yang baik. Jadi kita berniat untuk menjadi yang baik dengan meneladani orang-orang yang baik. Nah, dengan begitu maka dengan sendirinya kita akan pelan-pelan terbiasa dengan berakhlak yang baik. Dengan kita memulai diri kita dengan baik, maka akan tercipta orang-orang sekitar kita juga akan mengikuti akhlak yang baik. Dengan seperti itu, maka akan tercipta lingkungan yang lebih memiliki akhlak yang baik karena saling mencontohkan hal-hal yang baik. Seperti itu, Mbak Diana. Apakah jawaban bisa membantu? Iya. Membentuk hal-hal yang baik tadi gimana, Mbak? Dengan meneladani yang baik, Pak. Kan meneladani itu terlepas dari yang baik atau yang buruk, dia itu mencontoh gitu. Nah, kalau ada yang baik dan buruk, kenapa enggak mencontoh yang baik saja, yang buruk ditinggalkan? Seperti itu, Pak. Oke. Could you give us an example? Apa contoh yang baik, apa yang tidak baik? Contohnya dengan yang pertama, yang berhubungan dengan akhlak, yaitu kewajiban Islam, yaitu dengan sholat wajib. Orang kan tidak semuanya setiap hari tidak semuanya memiliki akhlak yang baik itu, Pak, sholat. Nah, contohnya kalau ada teman yang nggak sholat, ya kita jangan ikuti. Kita bisa contohkan dengan sholat, kita ajak sholat seperti itu. Oke. Yang agak nampak lagi apa selain sholat misalnya? Yang agak nampak lagi mungkin dengan cara berpakaian atau cara berbicara juga yang paling sulit. Kan kadang orang berbicara kan suka bicara buruk gitu. Oke, good. Oke. Nice answer, right? Ada lain lagi yang ditambahkan? Sudah mendekati ya. Kita sebenarnya selesai jam berapa ya Mbak Wanda kuliah kita ini, Mbak Wiwi? Pukul 8.40, Pak. Oh, oke. We have a time for several minutes. Ada yang belum terjawab? Nanti biar saya tambahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Waliatul Asma, Pak. Ya, silakan Mbak Shirley. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah akhlak yang baik itu didapat dengan cara bawaan ataukah dengan dipelajari dan dilatih dengan usaha yang keras? Menurut kelompok kami, akhlak yang baik itu bisa didapatkan seseorang dengan dipelajari atau melatih dirinya untuk berbuat kebaikan. Selain itu, akhlak yang baik bisa juga didapatkan seseorang karena pergaulannya. Jika seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang soleh dan berakhlak baik, maka insya Allah seseorang itu pun akan ikut berakhlak baik pula. Terima kasih. Apakah sudah terjawab? Ya, yang bertanya? Oke, terima kasih katanya ya. Good. Jadi kalau yang adat tadi apa contohnya, Mbak? Akhlak yang itu berangkat dari adat, tapi itu baik. Walaupun ada yang dari adat itu kebiasaan. Ada kebiasaan for some society it is very bad, it's not good. But for some society that tradition is very an excellent tradition. Ya. Contoh. Ya, langsung saya bantu aja ya karena keterbatasan waktu. Smiling for Indonesian people is tradition. Jadi senyum bagi orang Indonesia jauh lebih mudah ketimbang comparatively with African people misalnya. African yang maaf ya pada tertentu. Walaupun di African tertentu itu sangat ini. Ada beberapa orang yang komentar ketika kemudian kecenderungan ya orang-orang apa namanya yang hidup di garis yang keras secara geografis itu dia lebih keras ya. Tapi orang-orang yang kemudian hidup di lingkungan yang seperti tropik itu lebih harmoni. Indonesians is a nice persons. Saya kira di beberapa konteks internasional Indonesia dikenal pribadi yang santun, yang anggun dulu. Nggak tahu kalau sekarang mau alam. Ya. Oke, tapi yang lebih konkret lagi itu contoh ya kebiasaan yang ini itu menyapa.
yang kalau di maaf ya Mbak Wiwi kemarin Sulawesi ya kayaknya ya. Iya Pak. Kalau di Sulawesi atau Makassar yang saya agak heran dulu pengalaman pribadi tok itu pun in case ya itu memang nggak biasa ya selamat pagi gitu. Kalau di Jawa kan nunduk sambil membungkuk begitu ya. Di sana itu kebiasaan enggak Mbak Wiwi kalau di setahun jenengan? Jarang Pak memang. Jarang seperti itu. Jarang kan? Kalau di Jawa kan unggah-ungguh itu menjadi satu pembiasaan, apalagi di Solo, di Jogja gitu ya. Jadi itu kebiasaan yang tadi yang ditanyakan adat yang baik, yang perlu menjadi sebuah ini. Karena merendahkan tubuh sedikit, ya itu sesungguhnya kalau dirujuk ada dalilnya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan as-saghir ilal kabir, ya. Jadi menghormati dari yang muda kepada yang tua, gitu. Al-jalis al-rakib, al-rakib al-jalis, orang yang naik kendaraan, sepeda motor, kalau dulu unta, kuda, dan seterusnya, menghormati yang duduk, al-jalis, al-rakib. Masuk anak-anak sekarang, ya jarang kan, misalnya ya, Mbak siapa, Mbak Shirley ya, Mbak Fatima itu, lalu naik sepeda ontel tuh, di samping itu, lalu ada nenek yang sedang duduk-duduk, kira-kira turun nggak itu, naik sepedanya? Enggak kan? Dulu kita turun, monggo Mbah gitu. Nyuwun sewu Mbah gitu. Atau kita mau nyelip kendaraan orang-orang yang tua. Kalau lebih muda it's fine gitu. Nah, itu salah satu pembiasaan yang baik di dalam konteks membangun akhlak. Dan itu ada rujukannya kepada Rasulullah SAW dengan kemudian beliau menyarankan assalamualaikum ya, sampaikan salam ya, modifikasi ya, sampaikan assalamualaikum tidak harus monggo. Siapa dari yang muda kepada yang tua, atas orang yang berkendaraan kepada yang duduk-duduk, ya, termasuk ketika kemudian melakukan interaksi-interaksi yang lain. Walaupun salam adalah sunnah menyampaikan, tapi justru yang menjawab wajib itu keutamanya justru yang awal, karena itu bentukan akhlak. Ya, jadi kalau teman-teman ya Mbak Wanda ketemu Mbak Widya lama, ternyata Pak Rosid ini orangnya toh, misalnya ketemu ya nanti di masjid atau di kantin, monggo Pak pinara mriki lagi di Ponasa ya, lagi di kantin kampus ini ya pinara Pak ya dahar monggo silahkan makan ambil sesukanya bayar sendiri ya Pak gitu ya dan seterusnya ya dan ini bagian dari kemudian kita membangun itu. Nah, terakhir, as the points of our discussions adalah membangun satu tatanan bagaimana berbusana yang baik, bertoharah yang baik. Ya, di sini tadi itu, lalu menciptakan, meng-create role model, dan bahkan termasuk kepada satu tatanan akhlak mulia, itu adalah kata kuncinya dari pembiasaan. Pembiasaan itu mesti dipaksa. Orang membuka senyum, itu harus dipaksa. Dan itu tidak instan. Ya, Mas Rizky ya Mbak ya, sama Mbak Tuti, kalau memang terbiasa di keluarganya tidak dipaksa untuk kemudian memiliki pembiasaan-pembiasaan yang positif, maka relatif akan sulit nanti di kemudian hari menjadi pribadi-pribadi yang lebih unggul gitu. Ya, jadi ketika kemudian kita mencoba membiasakan sesuatu yang positif, sesungguhnya akan kembali kepada kita sendiri menjadi pribadi yang lebih ready, ya, ready. Boleh saya lihat misalnya beberapa tampilan di kamera? Sesaat saja untuk example di last point ini. Ya, oke. Misalnya bentuk kerudung, ya, pola-pola kebiasaan pilihan ini, apakah itu dari Mbak Wanda hampir sama dengan Mbak Devina, ya, Mbak Wiwi ini agak khas ya. Tidak agak ini gitu ya, lonjong begitu dan seterusnya. Saya ingin mengatakan secara teori sosiologi bahwa pilihan saya memakai kopiah, pilihan saya memakai rompi yang seperti ini, lalu biasanya nggak berlebih, jam tangan, dan ini itu pilihan-pilihan sesuai dengan konsep pengetahuan. Pilihan Mbak Wanda pakai busana yang seperti itu, ya Mbak Devina seperti itu tampilan luar, ya lalu memudahkan di dalam berekspresi dan lain sebagainya, itu juga pembiasaan. Apakah lalu itu semua terbentuk dan dipengaruhi secara instan? Tidak.
dia melalui proses yang cukup berkepanjangan. Maka ya teman-teman sekalian, apalagi jenengan nanti adalah pribadi yang akan menjadi ahli di dunia psikologi, bangun kebiasaan-kebiasaan positif yang banyak. Nanti teman-teman akan lebih mudah memakai jurus-jurus itu saat dibutuhkan. Kepiawaian bagaimana berekspresi, bernegosiasi, berkomunikasi. Karena sesungguhnya di ruang-ruang itu biasanya akan memengaruhi kecerdasan emosional, intelijensi seseorang, dan itu akan sangat piawai sekali kapan dikeluarkan. Ya, gestur, akhlak, bertatap muka, bagaimana kemudian memberikan respon, bagaimana lalu berperilaku yang bersahaja, itu semua akan kembali kepada kedirian kita. Di era kompetisi global, hal-hal yang demikian itu sebagai tatanan orang Timur, ya, is peoples dan juga as a Muslim itu menjadi sebuah keteladanan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dengan asyadun nas tabasyuman. Rasulullah adalah pribadi yang sangat murah senyum dan memberikan satu bentuk pandangan yang rahmatan lil alamin. Saya kira itu ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Dengan digital ini di tampilan ini ya, terima kasih Mbak Vanessa udah muncul. Wah ya, ini kerudungnya dari Sulawesi ya, Sulawesi ya. Ya oke. Terima kasih ya. Kita kasih aplaus yang sepelan-pelannya, jangan kencang-kencang kepada yang presentasi pada pagi ini ya, Mbak Sania dan lain sebagainya. Terima kasih juga respons dari para penanya. Terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman dan kita semuanya, saling mendoakan. Cukup ya Mbak. Saya kira itu ya, Mbak Venesia, Mbak Syahra, Mbak Wiwi, Mbak Devina, Mbak Wanda yang masih stand on, Mbak Syafira, enggak tahu ini foto atau kamera, tapi yang terpenting teman-teman semuanya bisa join di kelas ini. Terima kasih. Udah clear Mbak Wiwi, ada yang mau ditanyakan lagi? Next. Cukup, Pak. Oke, thank you ya. Nanti kalau ada yang kurang misalnya bisa lewat di grup WhatsApp. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you. Oke.